Satpam berkata, "Anak muda, aku akan memberitahumu, tempat kami hanyalah basis perkebunan teh dan pengolahan dasar teh. Para pemimpin sejati tidak bekerja di sini. Jika kamu benar-benar ingin berbicara tentang kerjasama, pergi ke daerah perkotaan Demuk, ada gedung Kana di daerah perkotaan. Itu markas kita, harus janjian di sana dulu kalau bicara kerjasama. Jika mereka mengatur agar kamu datang ke sini untuk berkunjung, mereka secara alami akan memberitahu kami." Isyana di samping mendengarkan ini dan ekspresinya sedikit tertekan. Tapi dia masih dengan lembut menarik ujung pakaian Tama dan berkata, "Mengapa kita tidak pergi ke Demuk dan berbicara dengan kelompok mereka terlebih dahulu?" Tama juga tahu bahwa mungkin tidak mudah untuk masuk ke dalam situasi ini. Agar dia bisa berpikir jangka panjang, maka dia mengangguk dan berkata kepada Satpam, "Kalau begitu aku akan pergi ke kota untuk melihat-lihat dulu, terima kasih, Tuan." Petugas keamanan melambaikan tangannya, "Sama-sama, kamu berjalan perlahan di jalan." Kemudian dia akan kembali ke daerah perkotaan, dan pada saat yang sama tidak dapat menahan diri untuk mengeluh pada dirinya sendiri. Kita seharusnya mengetahui situasi spesifik di daerah perkotaan Demuk terlebih dahulu, dan pergi untuk berbicara dengan grup itu terlebih dahulu, dan sekarang kita bergegas kembali ke daerah perkotaan. Kurasa kita harus menunggu sampai besok jika itu yang tercepat. Isyana menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan terlalu merepotkan," menurut Satpam tadi. Pohon teh dijaga ketat, dengan pengawasan 24 jam dan tidak ada tembak mati, dan keamanannya juga rotasi 24 jam. Bahkan jika kami mencoba untuk masuk, saya tidak dapat memberikan penghormatan, sepertinya bukan sesuatu yang akan terjadi di zaman modern. Tapi itu akan menimbulkan kecurigaan. Aku rasa kita tidak perlu kembali ke Demuk. Jaraknya lebih dari 100 km dari Besuki. Ayo langsung ke Besuki." Tama berpikir sejenak dan berkata, "Lebih baik membeli grup Kana secara langsung." "Apa?" Isyana tertegun, dan berseru, "Ini terlalu berlebihan." Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, grup yang menjual teh, dan itu bukan yang terbesar di selatan wilayah Y, nilai pasarnya diperkirakan beberapa ratus miliar. Aku akan mengurusnya. Aku akan menanganinya." Isyana buru-buru berkata, "Aku khawatir rumah Komandan Tentara Victoria berakar kuat di selatan wilayah Y, meskipun sekarang mereka telah memasuki masa hening jika terlalu banyak aksi di selatan wilayah Y. Pasti mustahil untuk lepas dari mata dan telinga mereka." Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat tenang, "Tidak apa-apa. Ini hanya akuisisi bisnis biasa. Apa yang menghalangi mereka? Terlebih lagi, siapa yang mengira kamu ada hubungannya dengan perusahaan teh? Lagi pula setelah kamu meninggalkan Dumai, Victoria tidak menemukan keberadaanmu. Dia tidak tahu kemana kamu pergi setelah kamu meninggalkan Dumai, dan dia tidak tahu bahwa kamu menguburkan orang tuamu di Demuk. Dan dia tidak tahu bahwa kamu tinggal di Besuki menjaga pohon teh Ibu Puca selama bertahun-tahun. Alasan mengapa kamu khawatir adalah karena kamu sendiri yang mengetahui petunjuk ini. Jadi kamu takut orang lain akan bisa mengetahui hubungan di antara mereka. Tapi untuk orang selain kamu, selama satu mata rantai terlewatkan, tidak mungkin bagi mereka untuk meninjau rantai bukti yang lengkap." Petik 2. Saat dia berkata, dia menatap Isyana, dan berkata dengan tegas, "Serahkan masalah ini padaku, dan kamu tidak perlu khawatir. Aku akan mengatur semuanya, tunggu saja aku menelepon." Isyana juga merasa bahwa apa yang dikatakan Tama masuk akal. Dan penerimaan Tama yang tiba-tiba atas masalah ini juga membuatnya merasa bahwa dia bisa mengandalkan orang lain untuk pertama kalinya. Setelah berpikir sejenak, dia sedikit mengangguk, dan berkata dengan suara rendah bersyukur, Lalu akan ada Tuan Din." Tama sedikit tersenyum,
segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ayu. Di mata dunia luar, keluarga Sucipto adalah musuh bebuyutan keluarga Renza. Jika dia membiarkan keluarga Sucipto maju untuk membelinya, tentu saja akan lebih aman. Telepon terhubung, dan Ayu bertanya dengan gembira dan hormat di ujung telepon. "Tuan Renza, apa yang membuatmu mengingatku?" Tama berkata, "Ayu, aku butuh bantuanmu." Ayu buru-buru berkata, "Tuan Renza, katakan saja, aku ingin kamu membeli grup Kana. Lebih cepat lebih baik. Kana Group adalah perusahaan terkenal di selatan wilayah Y. Namun karena industri yang digelutinya relatif vertikal, itu tidak terkenal di luar lingkaran teh." Ayu bahkan belum pernah mendengar nama grup Kana. Tapi gayanya dalam melakukan sesuatu selalu mampu dan langsung. Tanpa jeda yang ceroboh, dia di ujung telepon, sambil mengambil pena dan kertas di depan meja, berkata, "Baiklah, Tuan Renza, saya bertanya-tanya bagaimana Anda membutuhkan kerja sama saya?" Tama berkata, "Aku harap kamu menggunakan nama keluarga Sucipto untuk berbicara dengan bos mereka. Jika pihak lain ingin tahu mengapa kamu, seorang wanita terhormat dari keluarga Sucipto dan pemilik keluarga Sucipto, tertarik dengan perusahaan teh seperti itu, kamu bisa memberitahu mereka, kakekmu sangat suka minum teh mereka di Madagaskar. Jadi, kamu berencana untuk membeli perusahaan ini. Secara umum, kamu dapat mempertahankan nada yang kaya dan disengaja." "Baik," Ayu setuju tanpa ragu, dan berkata, "Tuan Renza, tolong beri saya waktu 10 menit. Pertama-tama saya akan mendapatkan pemahaman umum tentang situasi dasar perusahaan ini, dan kemudian merumuskan rencana akuisisi umum untuk berkomunikasi dengan Anda." Tama berkata, "Oke, aku akan menunggu tanggapanmu." Ayu menutup telepon dan segera mencari beberapa informasi tentang grup Kana di depan komputer. Setelah merekam beberapa informasi berguna yang dia kumpulkan, dia berpikir sejenak dan kemudian menelepon Tama kembali. Tama menjawab telepon dan bertanya padanya, "Bagaimana situasinya?" Ayu berkata dengan hormat, "Tuan Renza, saya baru tahu tentang situasi mereka. Perusahaan ini adalah perusahaan saham gabungan swasta. Bos terbesar adalah pendiri mereka, Daryl Davidson. Awalnya hanya usaha mikro kecil dengan kepemilikan perseorangan. Namun setelah ekonomi dibuka pada tahun 1980-an, bisnis teh mereka mengalami terobosan besar. Dan secara bertahap berkembang menjadi merek terkenal di selatan wilayah Y dan menjadi salah satu dari 5 perusahaan teh teratas. Kana Group menyelesaikan reformasi kepemilikan sahamnya 10 tahun lalu. Saat itu direncanakan untuk listing di papan utama IPO, namun karena skala keuntungan yang kurang dan keuntungan yang tidak stabil. Meskipun menerima panduan IPO dari Indonesia Securities Regulatory Commission, namun tendangan terakhir masih gagal, dan belum dapat menyelesaikan pencatatan. Beberapa tahun yang lalu, mereka mengertakkan gigi dan bergabung dengan Dewan Ketiga baru, tetapi karena valuasi perusahaan yang rendah, likuiditas yang buruk, dan tujuan pembiayaan yang lebih rendah dari perkiraan, mereka menarik diri dari Dewan Ketiga baru. Kurva nilai pasar pada saat papan ketiga hanya sedikit di atas 1 miliar pada puncaknya, tetapi laporan keuangan mereka pada tahun-tahun itu tidak memuaskan. Penurunan pasar teh akan mempengaruhi keuntungan mereka, dan penurunan produksi atau panen teh juga akan berdampak pada mereka. Keuntungan dan nilai pasar mereka secara alami akan terpengaruh. Selain itu, ada perusahaan lokal terkemuka di selatan wilayah Y dalam industri mereka, Grup Jui. Perusahaan ini dapat dianggap sebagai posisi teratas dalam industri ini, tetapi bahkan bagi mereka, modal operasionalnya belum lancar. Meskipun backdoor listing berhasil, nilai pasar pada awalnya relatif panas. Sekarang pasar sudah mendingin, nilai pasarnya bahkan belum mencapai 2 triliun,
jadi prospek modal industri teh sebenarnya tidak terlalu bagus. Berbicara tentang grup Kana, meskipun mereka memang dapat menghasilkan untung puluhan miliar setiap tahun, masih belum ada ruang untuk berimajinasi untuk menempatkan uang sekecil itu di pasar modal. Sejak mereka berulang kali melakukan IPO, mereka telah mencoba dan gagal berulang kali. Menilai dari upaya berulang mereka, bos mereka, Daryl, seharusnya selalu ingin go public untuk menguangkan, tetapi karena keputusasaan go public, dia tidak dapat melakukannya. Jika untung puluhan miliar benar-benar ada di tangannya, itu akan menjadi kurang dari puluhan miliar setahun. Jika dia ingin menguangkan mimpinya untuk go public dengan miliaran, diperkirakan tidak akan pernah ada harapan lagi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.